Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhihi lailah yaumul itsnain lailatul tsulatsa wa lailah 29. Fa fi hadhihi lailah 29 makna dalik sayantahi bukrah min Sya'ban hakada fil asl. Seperti Nabi mengatakan asyhru tis'u wa isruna yauman. Walakin binisbati mata dukhul Ramadan fanarji ilal hukumah. Kita kembali kepada pemerintah kita. Bisa jadi tidak terlihat hilal, maka digenapkan salasina yauman, berarti hari Rabu masih 30 hari Sya'ban. Walakin idza hukumah ra'aul hilal, terlihat hilal, maka di hari Rabu tanggal 1 Ramadan berarti puasa. Gampang, itu saja. Tidak ada permasalahan yang sulit, dan mengikuti pemerintah adalah jalan yang paling baik, seperti telah kami sebutkan di khutbah Al-Jum'ah. Persatuan kaum muslimin mengikuti taat kepada pemerintah penyebab masuk surga dan sebagainya. Dan pembahasan kita masih membahas kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan, kumpulan hadis-hadis yang sahih dalam permasalahan fikih Siyam Ramadan dalam pembahasan pembatal puasa. Maka pembatal puasa barakallahu fikum di pembahasan yang pertama telah kita ulang-ulang. Tidaklah seseorang dikatakan batal puasanya kecuali terpenuhi dua syarat. Pertama, dia melaksanakan pembatal puasa dari makan, minum, qaitus dan yang lainnya. Kedua, dia masuk kepada 3 perkara. Pertama adalah aliman, dalam keadaan mengetahui hukumnya. Yang kedua, dzakiran, mengetahui dalam keadaan tidak lupa. Dan ketiga, qasdan, maknanya tidak dipaksa. Dan telah kita masuki pula di fasal yang kedua, mulai masuk kepada apa itu pembatal puasa. Maka perlu diketahui pembatal puasa oleh penulis di dalam kitab ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, mattafaqal muslimun min mufsidatis siyam. Apa-apa yang disepakati kaum muslimin bahwa dia itu pembatal puasa, disepakati. Tidak ada khilaf. Kemudian masuk kepada masalah yang ketiga, apa-apa yang ikhtilaf di kalangan para ulama namun yang rajih pembatal puasa, namun setelah khilaf. Dan yang ketiga kebalikannya, apa-apa yang rajih bukan pembatal puasa. Dan itu nanti akan kita bahas. Dan sekarang yang penting kita masuk kepada mattafaqal muslimun min mufsidatis siyam, pasal yang kedua dari perkara-perkara yang disepakati pembatal puasa. Telah disebutkan di pelajaran yang lalu asar 2 perkara, al-aql wasyurb, makan dan minum di siang Ramadan pembatal puasa. Dan dalil-dalilnya telah kami sebutkan, Al-Quran di surat Al-Baqarah dan 3 hadis, yang mana hadis ini 2 di Sahih Al-Bukhari dan 1 di Sahih Ibnu Khuzaimah. Al-amru tsalitsu al-jima' fi nahari Ramadan. Maknanya perkara yang ketiga dari fasal kedua ini tentang apa-apa yang disepakati oleh kaum muslimun dari pembatal puasa. Yang ketiga, al-jima' fi nahari Ramadan. Maka perkara yang ketiga adalah al-jima', maknanya qaitus, berhubungan intim. Dan ditakid oleh penulis fi nahari Ramadan, di siang Ramadan. Karena kalau di malam Ramadan boleh, halal. Dan beristidlal penulis dengan pertama Al-Quran
di dalam surat Al-Baqarah, qala ta'ala fi kitabihil karim, uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'an bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka ayat ini barakallahu fikum pendalilan dari permasalahan al-jima' fi nahari Ramadan dari mufsidatis siyam. Maka ketahuilah ya ibadallah, perkara yang ketiga yang disepakati kaum muslimin ijma'an, tidak ada perbedaan pendapat, maka yang ketiga adalah al-jima'. Wajah pendalilan dari ayat yang kita baca di surat Al-Baqarah, pertama, fal'an bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka sekarang bashiruhunna, ini dari lafaz tentang permasalahan hubungan intim di malam hari adalah perkara yang dibolehkan. Dan wajud dalalahnya kalimat bashiruhunna ay ankihuhunna ay jami'uhunna. Maka makna bashiru maknanya hubungilah istri-istri kalian, jami'uhunna kumpulilah dia. Dan makna dari al-mubasyarah, bashiru fi'lun amr dari al-mubasyarah. Fi kalamil Arab al-mubasyarah maknanya adalah mulaqatun basyarah bi basyarah. Maknanya mubasyarah au bashiru, pertemuan antara basyarah bi basyarah, kulit dengan kulit. Maka maknanya tentunya bukan kulit yang diinginkan, tetapi kulit laki-laki Mr. P dengan kulit perempuan Mrs. V. Ini yang dinamakan dengan al-mubasyarah, pertemuan dua kulit dari lawan jenis, kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Maka ini makna fal'an bashiruhunna ay al-jima'. Telah ditafsirkan oleh as-salafus saleh kama jaa an Ibni Abbas fi qoulihi ta'ala fal'an bashiruhunna ay ankihuhunna. Qala al-mubasyarah ay al-jima'. Walakinallaha karimun yukanni. Maka makna al-mubasyarah dijadikan di ayat Al-Qur'an ini al-jima' karena Allah senang memberikan kinayah-kinayah, kalimat-kalimat yang diistilahkan tidak menjadi sangat vulgar. Maka jima dikatakan dengan mubasyarah, maknanya pertemuan kulit dengan kulit. Maka ini dinamakan dengan kinayah, dan maknanya adalah memalingkan dari makna yang biasa zahir kepada makna yang sedikit tersembunyi untuk menjaga lafaz. Maka al-mubasyarah maknanya al-jima'. Kata Ibnu Abbas, di Al-Quran disebutkan bashiruhunna ay jami'uhunna. Maka setubuhilah dia, perempuan-perempuan itu. Maka al-jima' dari ayat ini adalah dari pembatal puasa. Taib aina wajudalalah? Wajudalalahnya mana? Wajudalalahnya disebutkan fi lailati Ramadan uhilla lakum lailata asyam arrafasu ila nisaikum wa kadilikal ayah fal'an bashiruhunna ay mata fi lail min Ramadan uhilla lakum lailata siyam Ramadan. Hada huwa wajhu dalalah. Idan wajhu dalalah mada mafhum al-mukhalafah. Wa kadzalika fi qoulihi ta'ala uhilla lakum lailatas siyam arrafatu ila nisaikum. Hada dalil aido anil jima'.
Idan lafadz al-jima' huna bil qiyas awalan ar-rafas huna wa thaniyan al-an bashiruhunna. Idan kalimat bashiru qad marra ma'ana fi tafsir Ibni Abbas fa inallaha rahimun yukanni, bahwa Allah itu karimun dan dia memberikan kinayah-kinayah dari lafaz-lafaz yang vulgar menjadi tidak vulgar seperti mubasyarah. Dan di dalam surat Al-I'tikaf juga wa antum akifuna fil masajidi disebutkan wala tubasyiruhunna, janganlah kalian tubasyiruhunna maknanya mempertemukan kulit kalian dengan kulit istri kalian. Ini juga kinayah. Maka lafaz mubasyarah bimakna al-jima' di Al-Qur'an. Wa kadzalika huna uhilla lakum lailatas siyam ar-rafath. Wa ma ma'na rafath? Al-murad huna ar-rafath bil jima'. Wa hada kama jaa tafsir Ibni Abbas yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Abi Hatim dari Ibni Abbas yang sanadnya sahih, bahwa qala Ibnu Abbas ar-rafathu ay al-jima'. Maka dua lafaz pendalilan di dalam satu ayat ini tentang jima' ar-rafath wa basyiruhunna. Bal qad nukila bimakna ar-rafath ay al-jima' kama qala Imam Ibnu Abdul Bar. Qala Ibnu Abdul Bar al-ijma' minal mufassirin anna rafath bimakna al-jima', bahwa rafath maknanya adalah berhubungan intim. Ini dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar, makna rafath bimakna al-jima'. Maka di ayat ini dua lafaz, ar-rafath wal mubasyarah bimakna al-jima'. Idan aina wajhu dalalah kama qulna bimafhum al-mukhalafah. Ay inallaha ahalla rafath ay al-jima' fi lailati Ramadan. Fanaharuha haram minal muftirat. Hakada wajhu ad-dalalah bimafhum al-mukhalafah. Jika di malam dihalalkan, uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum idan fi nahar haram. Hada dalil minal Qur'an. Fala hada qad fassara al-ulama minhum asy-Syaukani ala tahrimul wata' ala shaim siyaman wajiban bimafhum qaulihi ta'ala uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Hada qaul asy-Syaukani. Maka Syaukani mengatakan pendalilan haramnya hubungan intim di siang Ramadan adalah mafhum, mafhum al-mukhalafah. Ini ucapan asy-Syaukani di Sailul Jarrar. Kemudian penulis tidak cukup dengan itu, maka penulis kemudian beristidlal dengan hadis-hadis yang ada di dalam matan. Seperti disebutkan di dalam matan dari hadis-hadis tersebut. Maka hadis-hadis tentang jima' selain dari al-ayah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala Muhammad ibn Ismail rahimahullah. Man huwa Muhammad ibn Ismail huna ya Muhammad? Undur al-matan. Qala Muhammad ibn Ismail man? Anta ma'i fil matan aw la? Syaklak naum. Muhammad ibnu Ismail huwa al-Imam Al-Bukhari. Naam aula malakum bengong. Muhammad ibnu Ismail ay Al-Bukhari. Fa'ala hada ana urid antum lama tusami'ul matan tusammi' kama ladzi katabtu. Ana muta'ammid katabtu marrah-marrah qala Abu Abdillah Al-Bukhari atau qala Muhammad ibnu Ismail. Man hada Muhammad ibnu Ismail huwa Al-Bukhari. Wa qala Abu Abdillah man Al-Bukhari
Qala al-Bukhari man Muhammad ibnu Ismail Abu Abdullah al-Bukhari. Fahimtum? Kamalaan qala Sa'id, qala Abu Hudzaifah, qala al-Bandunji. Hu sawa. Fahimtum? Kama hada. Fa idan tahfad li'anna marrah ana aqul qala al-Imam Abu Abdullah al-Bukhari. Man huwa? Huwa Muhammad ibnu Ismail. Wa kadzalika Imam Muslim qala An-Naisaburi al-Qushairi, qala Abul Husain al-Qushairi. Man hu Imam Muslim? Abul Husain Muslim ibnul Hajjaj al-Qushairi An-Naisaburi. Idan ihfad bima ladzi katabna. Qala Muhammad ibnu Ismail rahimahullah ay al-Bukhari. Haddatsana Ubaidullah an Israila an Abi Ishaq anil Barra. Faidan hada sanad min rubaiyat. Tukira huna haddatsana Ubaidillah